Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Zakia Syahdu. Di video kali ini, saya akan buat donat tanpa menggunakan mixer. Bagi teman-teman yang mau jualan donat tapi tidak punya mixer, jangan khawatir ya, pakai teknik ini aja. Nah, untuk hasil donatnya menul-menul dan mengembang sempurna. Jadi, buat teman-teman yang mau tahu cara membuatnya, yuk ditonton sampai selesai. Pertama-tama, kita siapkan wadah, lalu masukkan 35 gram gula pasir. Kemudian, tambahkan juga 2 butir kuning telur. Nah, ini masih ada sedikit putihnya, nggak apa-apa ya. Lanjut, kita tambahkan 100 ml air. Kemudian, ini diaduk, nggak perlu lama-lama, cukup sampai gula pasirnya larut saja. Selanjutnya, tambahkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, saya gunakan merek Cakra Kembar, dan tambahkan juga 10 gram susu bubuk. Lanjut, ini kita aduk dulu hingga sedikit tercampur rata, saya gunakan spatula terlebih dahulu. Kalau seandainya teman-teman ingin mengaduk menggunakan tangan secara langsung juga boleh ya. Nah, ini udah cukup, selanjutnya saya akan uleni menggunakan tangan. Untuk mengulennya ini nggak perlu lama-lama juga ya, cukup semuanya tercampur rata saja dan tidak perlu sampai kalis. Nah, segini aja udah cukup. Lanjut, adonannya saya pindahkan terlebih dahulu ke dalam wadah yang lebih kecil supaya dalam menutupnya nanti lebih gampang ya. Kemudian adonannya saya tutup menggunakan plastik wrapping seperti ini. Kalau teman-teman tidak punya, boleh gunakan sarbet juga ya, yang penting bersih. Nah, ini akan didiamkan selama lebih kurang 3-4 jam. Kalau untuk hasilnya lebih bagus, bisa didiamkan lagi selama lebih kurang 6 jam. Nah, ini dia hasilnya setelah saya diamkan selama 3 jam. Nah, sekarang kita lihat untuk tekstur adonannya. Ini udah membentuk gluten, meskipun kita tidak menggunakan mixer, tapi glutennya udah terbentuk dengan sendirinya ya. Selanjutnya, siapkan 1 sendok teh ragi, tambahkan sedikit air, kemudian ini diaduk hingga raginya larut dan tidak membentuk buliran. Untuk raginya, saya gunakan yang merek Permivan ya. Lanjut, alas ulenannya kita taburi dengan sedikit tepung biar tidak lengket. Kemudian adonannya tadi kita keluarkan dari wadah, lanjut kita taruh di atas ulenan. Selanjutnya, ragi yang sudah dilarutkan tambahkan ke dalam adonan. Kemudian ini akan dicampurkan dengan cara menguleni seperti ini. Selanjutnya, tambahkan margarin sebanyak 30 gram. Tambahkan juga setengah sendok teh garam. Kemudian ini kita uleni hingga semuanya tercampur rata dan adonannya pun juga kalis. Ketika margarin sudah ditambahkan ke dalam adonan, adonan ini bakalan berasa lebih lembek, tapi jangan khawatir ya, hasilnya nanti tidak bakalan lembek. Jadi, ini tinggal kita uleni saja hingga nanti hasilnya beneran kalis. Dalam pembuatan donat ini, saya menggunakan metode autolisis, yaitu metode dengan cara mencampurkan tepung dengan bahan cair terlebih dahulu. Kemudian didiamkan beberapa jam hingga membentuk gluten dengan sendirinya, tanpa kita uleni dengan waktu yang lebih lama. Untuk tips dari saya supaya adonan cepat kalis, yaitu dengan cara uleni adonan dalam bentuk memanjang seperti ini. Untuk waktu yang saya gunakan dalam mengulen adonan itu kira-kira lebih kurang 8 menit. Nah, ini sudah cukup, adonannya sudah lembut dan juga sudah kalis. Untuk ciri-ciri adonan donat yang bagus seperti ini ya, kalau seandainya kita rentangkan, adonannya akan tipis dan tidak gampang robek. Selanjutnya, adonannya kita bentuk seperti ini untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam adonan. Nah, contohnya seperti ini, ada udaranya, jadi kalau kita lakukan hal seperti ini, udaranya bakalan keluar ya. Jadi, adonan ini udah siap untuk kita bentuk ya.
Untuk langkah selanjutnya, adonan ini akan saya bagi, kemudian saya timbang seberat lebih kurang 30 gram. Dalam proses ini, teman-teman boleh bagi adonannya sesuai dengan keinginan masing-masing ya. Untuk hasil akhirnya, donat ini saya dapatkan sebanyak 15 buah. Jadi, kalau seandainya teman-teman ingin mendapatkan jumlah yang lebih banyak lagi, ukurannya bisa lebih dikecilkan. Selanjutnya, ambil satu buah adonan, kemudian dibulatkan dengan cara seperti ini. Kemudian, taruh lagi di atas tempat kerja sambil dironding dengan cara memutar seperti ini. Tujuannya supaya adonannya ini benaran padat dan hasilnya mulus. Kalau seandainya bagian bawahnya belum mulus, tinggal dicubit-cubit dan kembali kita ronding. Nah, untuk hasilnya ini sudah padat dan mulus. Selanjutnya kita masukkan ke dalam tepung, kemudian dibaluri. Selanjutnya ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Lakukan hal yang sama ke semua adonan hingga selesai. Untuk mendapatkan hasil donat yang kokoh dan juga tidak mudah kempes, pastikan saat kita meronding itu sudah beneran padat. Nah, ini untuk meronding udah selesai. Lanjut, kita ambil satu adonan, kemudian kita tekan-tekan seperti ini. Kita akan beri lubang donatnya menggunakan telunjuk dengan cara diputar-putar seperti ini. Nah, meskipun tanpa cetakan, donatnya pun sudah bisa kita lubangi. Kemudian, ini kita taruh di atas alas donatnya ya. Kalau seandainya pada tahap ini teman-teman ingin menggunakan alat bantu untuk membuat lubang pada donatnya juga boleh ya. Nah, alhamdulillah ini donatnya udah selesai dibentuk. Selanjutnya akan didiamkan dalam keadaan terbuka seperti ini selama lebih kurang 2 jam. Wow, ini dia hasil proofingnya selama lebih kurang 2 jam. Ini donatnya udah mengembang dengan sempurna. Kalau kita tekan-tekan, donatnya tidak kempes, dia kembali lagi ke bentuk awal. Ini pertanda donatnya tidak overproofing ya. Kalau seandainya overproofing, kalau kita tekan-tekan dia bakalan kempes. Lanjut, donatnya akan kita goreng. Panaskan minyak terlebih dahulu. Kalau sudah panas, bisa masukkan donatnya. Untuk apinya, gunakan api kecil saja biar donatnya tidak cepat gosong. Dalam menggoreng donat, jangan langsung dibalik ya donatnya. Tapi tunggu dulu beberapa saat hingga bagian bawahnya berubah kuning keemasan. Kalau sudah, baru bisa dibalik. Nah, ini dia untuk bagian bawah donatnya pun juga sudah kuning keemasan. Ini udah bisa diangkat. Jadi, dalam menggoreng donat tidak perlu dibolak-balik, cukup satu kali saja supaya tidak menyerap minyak. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai ya. Alhamdulillah, ini donatnya udah jadi. Meskipun ini dibuat tanpa menggunakan mixer, tapi Masya Allah hasilnya menul-menul ya. Bentuknya pun juga cakep. Meski donatnya ini sudah dalam keadaan dingin, tapi tetap kokoh dan juga tidak kempes ya. Nah, untuk white ringnya pun juga kelihatan sangat bagus. Sekarang kita lihat tekstur bagian dalamnya ya. Nah, untuk donatnya ini berasa sangat lembut sekali, teksturnya pun juga sangat empuk dan berasa sangat ringan. Serta donatnya ini tidak menyerap minyak. Kita cobain ya, bismillah. Masya Allah, ini donatnya berasa enak sekali teman-teman. Jadi, teman-teman bisa mencoba resep ini ya untuk membuat donat yang cantik dan menul tanpa menggunakan mixer. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.